Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Baik, pada hari ini kita mata kuliah psikologi sosial. Perkenalkan, saya Sulastri, sarjana psikologi, magister hukum Islam. Dalam hal ini saya diberikan mandat untuk mengajar mata kuliah psikologi sosial. Mungkin lanjut saja untuk pertemuan hari ini kita lebih kepada kontrak belajar. Dalam hal ini lebih kita utamakan terlebih dahulu, yaitu pembahasan tentang atau penyampaian tentang rencana pembelajaran semester. Untuk diketahui bahwa mata kuliah wajib ya, harus diketahui bahwa mata kuliah ini sekali lagi saya sampaikan adalah mata kuliah wajib. Nah, untuk capaian pembelajaran perlu kalian ketahui, yang pertama itu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, memahami serta menghargai perasaan, pikiran, dan sikap orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah P6, yaitu memahami konsep-konsep dasar dan teori psikologi sosial dan topik bahasan yang berkembang dalam psikologi sosial dengan menggunakan perspektif psikologi sosial. Kemudian KU5, yaitu menjelaskan konsep-konsep dasar dan teori psikologi sosial dan topik bahasan yang berkembang dalam psikologi sosial dengan menggunakan perspektif psikologi sosial. Kemudian KK5, yaitu mampu menyampaikan gagasan secara lisan dan tulisan, menampilkan presentasi secara efektif, aktif, dan inovatif, serta bertanggung jawab. Adapun CPMK-nya adalah yang M1, mampu menjelaskan, menganalisis, dan menuliskan dalam bentuk makalah atau paper tentang aspek-aspek dan atribut psikologi sosial dengan masyarakat. Sedangkan M2 mampu memahami, menjelaskan, dan membuat kesimpulan tentang psikologi sosial di lingkungan masyarakat. M3 mampu menambah wawasan baru serta menggugah dan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru terkait psikologi sosial di lingkungan masyarakat luas. Perlu diketahui bahwa deskripsi mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pengantar tentang psikologi sosial, kemudian persepsi sosial, interaksi sosial, motif dan sikap, aspek-aspek identitas sosial, sikap kelompok sosial, dan ketertarikan interpersonal. Dan tentu materi pun tidak jauh dari deskripsi tadi, yaitu pengantar psikologi sosial, persepsi sosial, kognisi sosial, interaksi sosial, motif dan sikap, aspek-aspek identitas sosial, situasi kelompok sosial, dan ketertarikan interpersonal. Nah, sedangkan referensi yang kalian perlu miliki adalah ada beberapa, tidak harus semuanya, tapi paling tidak kalian harus memiliki. Di antaranya ada buku Abu Ahmadi, kemudian ada buku Tri Dayakisni dan Hudainiyah, kemudian ada buku Agus Abdurrahman, kemudian ada buku Salito Wirawan Sarwono, ada buku Gerungan, dan kemudian Baron. Di sini lebih kepada psikologi sosial. Dan jika kalian menemukan buku psikologi sosial yang lainnya, boleh digunakan, yang jelas menyangkut atau terdapat dari materi-materi yang akan kita pelajari. Ya, kemudian untuk pendukung ada beberapa di sini, ada buku bahasa tubuh di situ, Justice LA, yaitu Interaksa, kemudian Ses Devets itu juga boleh, penerbit dari Erlangga itu boleh digunakan. Nah, kemudian media pembelajaran, sebagaimana kita ketahui bahwa kita masih masuk dalam PKM ya, PPKM. Maka di sini lebih kepada menggunakan laptop. Kemudian kalau proyektor, handout itu nanti kita lebih kepada perkuliahan secara luring. Tapi kalau secara daring mungkin kita lebih kepada laptop atau fasilitas yang lain yang bisa digunakan untuk kita belajar online bersama ya. Baik, materi pembahasannya di sini lebih jelasnya materi-materi apa yang kita bahas. Yang pertama di situ kan, kalau pengantar psikologi sosial, sub-subnya adalah pengertian psikologi sosial, perkembangan psikologi sosial, kemudian metode-metode psikologi sosial. Nah, cara kita dalam kuliah, dalam proses belajar mengajar, lebih kepada kita ada diskusi, ada presentasi, kemudian bisa saja ada kerja mandiri. Kerja mandiri di sini lebih kepada tugas individu, nanti bisa kalian kerjakan setelah misalkan saya memberikan tugas setelah perkuliahan. Nah, itu tidak semua
ada tugasnya, tapi tergantung mata kuliah, tergantung materi-materi tertentu ya. Nah, kemudian eh, selanjutnya yaitu persepsi sosial. Adapun sub materinya lebih mengenal pengertian tentang persepsi sosial, faktor yang mempengaruhi persepsi sosial, kemudian mengatasi prasangka dan diskriminasi. Nah, ini kan hanya ada 3 sub. Tapi bisa saja ketika misalkan kita diskusi, ketika kita misalkan mempelajari materi ini, misalkan ada temuan baru atau ada menemukan hal yang baru, bisa kita masukkan. Itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuaikan dengan waktu kita pada saat belajar gitu ya. Selanjutnya tentang perilaku moral. Nah, perilaku moral yang pertama kita pelajari itu tentang pengertian perilaku moral. Kemudian bentuk perilaku moral. Selanjutnya yang ketiga perkembangan prinsip moral. Yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi moral. Nah, kenapa ini kan bisa saja berbeda antara bentuk-bentuk perilaku moral yang kita lihat, sehingga mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi pun akan berbeda, dan itu bisa kita pelajari nanti di pertemuan ketiga gitu ya. Kemudian selanjutnya tentang bahasa dan komunikasi. Bahasa dan komunikasi kita cara belajarnya yaitu menggunakan melakukan diskusi, melakukan presentasi, dan seperti saya sampaikan tadi, bisa saja terdapat kerja mandiri atau tugas dari masing-masing individu. Nah, materi yang dibahas tentang pengertian bahasa dan komunikasi, kemudian kegunaan bahasa dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian manfaat hal tersebut. Nah, selanjutnya materi di pertemuan kelima itu membahas tentang pengambilan keputusan. Nah, tentu di situ kita akan mengetahui dulu pengertian dan pengambilan keputusan. Kemudian apa sih yang menjadi dasar-dasar pengambilan keputusan? Dan perlu diketahui bahwa antara orang yang satu dengan orang yang lain akan mempunyai dasar-dasar pengambilan keputusan yang berbeda. Artinya antara saya dan kalian belum tentu sama dasar-dasar yang menjadi pengambilan keputusan. Begitu juga dengan kalian semua, itu tentu akan berbeda. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pun begitu, artinya kan tidak akan sama antara individu yang satu dengan individu yang lain, yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi dalam individu tersebut untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya proses pengambilan keputusan dan selanjutnya jenis pengambilan keputusan, yaitu ya artinya begini, dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengambilan keputusan, dasar pengambil keputusan, faktor yang mempengaruhi, kemudian proses pengambilan keputusan dan jenis pengambilan keputusan itu akan berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Selanjutnya di pertemuan ke-6 kita akan mempelajari tentang perilaku kolektif, yaitu utamanya kita mempelajari pengertian terlebih dahulu, mempelajari macam-macam perilaku kolektif, dan selanjutnya lebih kepada bentuk-bentuk perilaku kolektif, dan dilanjutkan dengan faktor penyebab. Apa sih yang menjadi penyebab terjadinya perilaku kolektif? Apa sih bentuk-bentuknya daripada perilaku kolektif, dan begitu juga apa saja macam-macam perilaku kolektif. Ini nanti kita pelajari di pertemuan ke-6. Selanjutnya pertemuan ke-7 akan membahas tentang perilaku menolong atau perilaku prososial ya, lebih dikenal perilaku prososial. Nah, di sini saya tetap memasukkan perilaku menolong. Jadi yang utamanya kita mempelajari tentang pengertian tentang perilaku menolong. Kemudian ada bentuk-bentuk perilaku menolong. Kemudian yang ketiga perkembangan perilaku menolong, kan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku menolong. Nah, sekarang bentuk perilaku menolong. Kenapa sih materi ini perlu dipelajari? Karena tidak semua orang bisa melakukan suatu pertolongan terhadap orang lain. Nah, pasti ada alasan-alasan tertentu mengapa orang tersebut menolong. Misal, ada suatu kejadian atau ada suatu musibah di jalan. Belum tentu semua orang akan menolong
Dan belum tentu semua orang tidak akan menolong, pasti ada yang menolong dan pasti tidak ada yang tidak menolong. Nah, yang memberikan pertolongan itu kan artinya kan ada perilaku menolong. Apa sih penyebabnya? Bentuk seperti apa sih perilaku yang muncul? Kemudian, nah di situ akan berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain, walaupun mereka sama-sama menolong. Dan kemudian ada yang tidak menolong. Nah, pasti mempunyai alasan tersendiri juga, itu ya. Baik, kita lanjut. Pertemuan ke-8 yaitu persepsi sosial. Persepsi sosial itu bagaimana kita harus mengerti, harus memahami apa sih arti dari persepsi sosial atau memahami orang lain. Nah, kemudian akurasi persepsi sosialnya seperti apa? Kemudian terjadi persepsi sosial juga seperti apa? Dan faktor yang mempengaruhi persepsi sosial. Apa saja yang akan mempengaruhi persepsi sosial? Karena kenapa? Pasti akan berbeda orang yang satu dengan orang yang lain dalam mempersepsikan suatu kejadian sosial. Misal, ada suatu peristiwa hal-hal yang mungkin di luar dugaan. Ada peristiwa sosial terjadi tawuran, terjadinya pengeroyokan dan lain sebagainya. Nah, pasti antara orang yang satu dengan orang yang lain akan mempunyai persepsi sosial yang berbeda-beda. Ya, antara yang hadir, di antara mereka yang hadir pasti akan mempunyai persepsi yang berbeda. Pun juga akan berbeda dengan orang yang tidak hadir, sehingga muncul persepsi sosialnya seperti apa. Nah, itu akan berbeda juga. Selanjutnya, kalau pertemuan ke-9 nanti kita akan melakukan ujian tengah semester ya. Artinya nanti soalnya akan saya buatkan Google Form karena kita masih kuliahnya daring, maka penilaian dari UTS ini sendiri atau pelaksanaan UTS sendiri tetap daring dan tetap menggunakan Google Form. Kemudian pertemuan ke-10 kita akan mempelajari atribusi sosial, yang mana atribusi sosial ini jelas kita harus mengetahui apa artinya terlebih dahulu atribusi sosial di situ, atau memahami penyebab perilaku. Nah, kemudian kapan atribusi sosial dilakukan? Artinya kapan sih memahami penyebab terjadinya perilaku. Kemudian bagaimana individu menganalisis faktor penyebab atribusi sosial. Dan kemudian pasti terjadi kesalahan-kesalahan atribusi sosial. Nah, apa yang menjadi penyebabnya? Itu juga akan kita pelajari. Kemudian pertemuan ke-11 yaitu tentang tingkah laku dan interaksi dalam kelompok. Pada pertemuan ke-11 yang menjadi tujuannya adalah mahasiswa mampu memahami tentang tingkah laku dan interaksi dalam kelompok. Nah, sehingga materi yang akan kita pelajari yaitu pengertian tingkah laku dan interaksi dalam kelompok. Kemudian hubungan antara individu, masyarakat, kelompok, dan budaya. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi. Apa kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku dan interaksi tersebut?